serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia. Salam jumpa, saya Katarina Elmi, TGP Angkatan 7 dari Sekolah KBTK Asisi. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Rini Kunario. Beliau adalah Ketua Bidang Kurikulum Yayasan Santo Fransiskus Asisi. Mari kita saksikan bersama. Baik, mari kita persilakan Ibu Rini untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Salam bahagia, saya dari Yayasan Santo Fransiskus Asisi, Kepala Bidang Kurikulum yang akan ikut mensupport program Ibu Rina di dalam persiapan calon guru penggerak. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Kita langsung dalam wawancara. Yang pertama, Ibu, saya ingin menanyakan, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, di dalam hal ini memang di dalam membuat keputusan kita ada beberapa pertimbangan. Tentu yang pokok itu adalah mengenai etika yang berlaku. Etika yang berlaku itu kita perlu turuti supaya kondisi yang terjadi bisa membuat orang-orang merasa nyaman. Tapi dilema itu muncul juga karena memang ada beberapa pertimbangan. Misalnya, bagaimana kalau kita berdasarkan itu pada moral yang berlaku, kita perlu membuat pertimbangan supaya di dalam membuat keputusan semua orang itu win-win gitu, menang-menang. Jadi ada rasa nyaman buat setiap orang untuk bisa melakukan keputusan tersebut supaya lancar dan membuat kebaikan dari semua orang. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Ibu Rini. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Di dalam nilai-nilai yang benar itu bisa pas kita laksanakan dalam lingkungan yang ada, tapi walaupun itu benar secara aturan, tapi kurang pas. Jadi kita perlu mempertimbangkan audiens yang kita melakukan keputusan tersebut. Jadi kita perlu mengambil ide-ide dari audiens tersebut atau pendapat-pendapat mereka, dan itu nanti kita kombinasikan dengan aturan yang ada sehingga membuat mereka di dalam melakukan aturan yang kita terapkan menjadi tidak ragu-ragu dan manfaat. Satu lagi juga menjadi pertimbangan adalah nilai-nilai kebajikan itu menjadi faktor. Walaupun itu bertentangan dengan beberapa audiens yang memiliki pendapat, tetapi kita perlu memprioritaskan nilai-nilai kebajikan. Supaya apa? Supaya nilai itu bisa bertumbuh menjadi suatu budaya kita dan bagian dari hidup. Menurut saya sangat bijaksana ya Ibu ya, seperti pertimbangan-pertimbangannya tidak selalu harus sesuai dengan aturan.
biasanya kami akan mempelajari dulu keadaan realnya atau fact finding. Kita temukan dulu keadaan yang real terjadi di lapangan, kita buatkan daftar, terus kita evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi, baru kita membuat keputusan berdasarkan aturan yang ada dengan memprioritaskan kebaikan. Sangat bagus juga ya. Jadi selalu berawal dari pencarian fakta tadi ya Ibu ya. Iya. Lalu setelah itu dievaluasi ya berdasarkan peraturan-peraturan mana yang sesuai. Lalu setelah itu terjadi pengambilan keputusan gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita beralih ke pertanyaan. Hal apa sajakah yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal pokok yang kita perlu pertimbangkan mengenai dilema etika ini, karena dilema etika ini pada umumnya kita akan ketemui, tetapi supaya kita bisa menjalankan itu seperti tadi saya katakan, fact finding itu penting banget supaya orang itu merasa dihargai bahwa apa yang dia sudah jalankan ini cukup berhasil. Tapi ada hal baru sesuai dengan etika yang akan kita lakukan menjadi satu sama lain klop. Nah, kalau itu bisa klop, orang yang menjalankan jauh lebih bahagia. Berarti terutama fact finding itu sangat penting ya Ibu. Menolong banyak sekali ya, untuk supaya orang itu merasa berbahagia dan dihargai untuk menjalankan ke depannya dengan lebih sukacita. Iya betul ya. Juga termasuk tidak sebelah pihak gitu ya Bu ya. Iya. Jadinya seimbang gitu ya. Kita Sama-sama didengar dan mereka merasa dihargai, itu penting. sekali gitu ya. Baik. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan ke 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang terbesar dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi Ibu ya? Pasti ada kesulitan yang sangat puncak atau tantangan yang sangat harus dilalui seperti itu ya Bu ya? Ya silakan. Memang pada umumnya di dalam tim kita itu ada bermacam-macam sikap. Ada orang yang dengan sangat mudah bisa menyesuaikan. Tapi ada juga orang yang mengalami kendala karena memang faktor pribadi yang sulit untuk menyesuaikan atau memang keadaan yang membuat dia tidak bisa melakukan itu. Nah, tantangan ini akan bisa kita selesaikan ketika kita mencari kesepakatan bersama. Ya, kita cari waktu duduk bersama-sama mendiskusikan tantangan etika ini kita akan hadapi bersama, mau tidak mau kita harus jalankan. Jadi merupakan tantangan kita. Ayo kita diskusi bersama, cari yang terbaik buat kita bisa melakukannya dengan ringan tangan yang enak itu. Jadi kita diskusikan dulu yang terbaik buat kita, bagaimana supaya ini jalan, tetapi juga memenuhi tantangan-tantangan ini sebagai pribadi yang sulit melakukan karena memang tidak bisa pada saat itu. Mungkin kita cari waktunya, penyesuaian waktu, atau melakukannya itu dengan satu persatu sesuai dengan apa yang mungkin. Jadi kesimpulannya adalah diambil jika itu tantangan atau mungkin bisa dibilang resiko ya. Resiko ya. Ya, pasti ada resiko dalam sebuah keputusan tantangan tadi, maka Ibu ambil jalan untuk diskusi dulu ya Bu ya, bahwa ini resikonya begini, yang satu begini gitu ya Bu ya. Jadi nanti diambil suatu kesepakatan bersama. Manakah yang ada risiko yang paling kecil? Risiko yang paling kecil. Jadi meminimalkan risiko. Gitu ya. Oke, baik sekali Bu. Mari kita lanjutkan untuk pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal
untuk menyelesaikannya, untuk atau prosedur seperti apakah yang ibu biasa jalankan. Jadi mungkin target waktu seperti itu adalah dalam hal tentang etika ini, memang kita perlu memberikan kelonggaran dalam waktu. Karena kalau kita harus menyelesaikan segera dan benturannya terlalu keras, setelah kita mengadakan diskusi, kita coba membuat jadwal waktu kapan yang tepat kita mulai melakukan, supaya apa? Supaya keputusan tentang etika itu kita bisa tertembus. Kalau kita terus memaksakan waktu yang istilahnya sekarang, sayangnya tidak berhasil. Jadi kita di dalam hal mengambil suatu tantangan kita ini perlu membuatkan suatu skema di mana ada jadwal-jadwal yang kita bisa ikuti dan semuanya menghargai waktu jadwal tersebut supaya bisa membuahkan hasil. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan itu tadi berarti ada ya tata kelola waktu nanti jadwal itu satu keputusan. Jadi ada juga di situ ukuran-ukurannya ya Bu ya, target waktunya, namun di sini ibu lebih memberi kelonggaran waktunya dulu ya. Jadi sambil berproses tidak bisa langsung saat itu juga ya Bu ya. Ya itu menurut saya juga Waktu dan ada ukuran yang pasti. ya. Kita lebih dalam lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu tadi Ibu? Mungkin kita perlu kesepakatan tim dulu, atau kalau saya boleh bilang, kita itu interloi antara satu dengan yang lain, kita mempunyai kesepakatan bersama juga, khususnya untuk approval atau persetujuan dari ketua tim. Nah, ketika ketua tim itu sudah sepakat dengan apa yang kita akan lakukan, jadi kita sama-sama mendorong supaya bisa berhasil. Jadi kita bukan melakukan seorang diri, tetapi kita tentu di dalam organisasi itu ada timnya, ada pimpinannya. Coba kita memberikan satu pemahaman dulu kepada tim kita bahwa ini bagus kita lakukan kalau semua bisa mendukung menjadi satu keputusan bulat. Oke, baik Ibu. Jadi saya simpulkan juga bahwa ada orang-orang yang memang terlibat juga dalam mengambil keputusan Ibu. Dari salah satu ada pimpinan dalam suatu komunitas tersebut yang memberikan approval dan juga teamworknya atau supporting sistemnya di dalam komunitas kita ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apakah yang dapat kami petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Bersama maksudnya ya. Di dalam hal ini, kalau saya boleh sharingkan, di dalam dilema etika ini kan tadi ada risiko, ada support dari tim, ada waktu, ada juga rencana-rencana dan evaluasi. Nah, dengan demikian dari step-step yang tadi kita sudah bicarakan, kita banyak mengambil suatu pemahaman, itu diskusi itu penting, tetapi juga perlu support dan semua, perlu juga waktu serta evaluasi dan jadwal yang terukur, sehingga semua yang kita bisa step-step kita lakukan kita bisa pakai untuk nanti lagi membuat keputusan dari kita kalau kita menghadapi dia ada beberapa step yang kita bisa pelajari dari itu. Nanti kalau ada hal seperti itu terjadi lagi, coba kita ulangi terus kita perkaya dengan apa yang kita punya. Oh iya, baik Ibu, itu sangat memperkaya saya juga sebagai pembelajar dari Ibu. Karena Ibu banyak sekali juga nampaknya pengalaman dalam mengambil keputusan ya Ibu ya. Jadi memang yang Ibu sharingkan hari ini sangat membuka wawasan saya juga dan juga pembelajaran yang sangat baik buat saya. Tadi bahwa timbul
toleransi itu ada target-targetnya ya yang tadi jadwalan. Jadi tidak menurut waktu saja, namun ada jadwal-jadwal khusus tertentu. Kemudian ada rencana dan juga ada evaluasinya. Oke, baik. Demikian tadi wawancara saya bersama Ibu Widi Mario. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari beliau karena beliau sudah berpengalaman sebagai pemimpin juga sudah berapa tahun? 25 tahun lebih sekarang ya. Hidup di sekolah ya. Iya, selalu berada di komunitas pendidikan dan juga aktivis pendidikan. Baik, sekian dulu dari kami, Bapak Ibu di Indonesia. Mari kita majukan pendidikan di Indonesia bersama-sama. Terus maju Indonesia. Terima kasih. Salam bahagia Bapak dan Ibu pendidik di seluruh Indonesia. Salam jumpa dari saya, Katarina Elmi, dari Sekolah KBTK Asisi CGP Angkatan ke-7. Bersama saya hadir Bapak Lukas, Kepala Sekolah dari SMP Asisi. Saat ini, saya akan mewawancarai beliau tentang pengambilan keputusan yang ada di Sekolah SMP Asisi. Mari kita saksikan bersama dan kami persilakan Bapak memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Katarina. Perkenalkan, saya Lukas Juniarsa. Saya Kepala SMP Asisi. Ini adalah wawancara dari calon guru penggerak. Jadi barangkali apa yang akan kami bicarakan dapat menjadi berguna. Kita lanjutkan dengan kami kembalikan waktu kepada Bu Katarina. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Bapak, saat ini kita mau menanyakan bagaimana sebagai pemimpin di sekolah SMP Asisi, Bapak banyak mengalami tantangan dan juga kesulitan untuk mengambil keputusan. Baik, kita kaitkan dengan beberapa pertanyaan ini. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sini, Pak? Kami persilakan Bapak. Baik, mungkin kalau untuk mengidentifikasi pengalaman untuk menemukan atau menyelesaikan permasalahan tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, mungkin itu sudah sangat umum. Yang jelas di sini sesuai dengan pengalaman yang saya alami, saya jalani ketika bertemu dengan dilema etika, memang saya harus mengidentifikasi. Karena apa? Ketika dilema etika itu kan satu persoalan ini dipandang sebagai sesuatu yang benar, sedangkan yang lain juga memandang itu benar, sehingga dari kebenaran-kebenaran menurut sudut pandang person tertentu ini harus dilihat kembali mana yang lebih baik, mana yang lebih bijaksana, dan mana yang tidak membuat orang lain atau pihak lain itu merugikan. Prinsipnya sih kalau saya lebih ke win-win solution. Oke, seperti itu ya Pak ya. Baik, saya sebutkan sedikit bahwa Bapak memang sudah sering mengalami hal ini. Ini juga setelah mengalami banyak hal, pertimbangan yang Bapak ambil adalah yang lebih baik untuk semua orang, dalam arti yang semua yang berkepentingan, sehingga itu lebih bijaksana dan juga mengambil win-win solution gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, kita melangkah ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Nah, Bapak nanti bagaimana nih gitu memutuskannya ya Pak ya? Iya, baik, tentu saja walaupun sebagai pimpinan di
unit sekolah di SMP Asisi ini. Yang jelas saya selalu mengajak teman-teman saya, kerabat-kerabat rekan kerja itu untuk kita bersama-sama mengupas, kalaupun itu permasalahan itu memang sekitaran permasalahan sekolah, permasalahan anak murid, ya kita kupas bersama-sama. Tentu saja yang terlibat adalah wali kelas, kemudian guru BK, kesiswaan atau manajemen, dan juga kepala sekolah secara langsung dengan mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada orang tua. Itu yang pertama. Kemudian kalaupun itu masalah internal di antara guru-guru kami atau karyawan kami, artinya yang harus dibenahi adalah sebuah komunikasi. Kalau yang saya alami di SMP, di unit SMP ini adalah antara kelompok guru yang sudah senior, kemudian menengah, dan juga yang guru-guru baru. Karena yang saya alami di SMP ini situasi teman-teman atau kerabat saya, rekan kerja saya bermacam-macam. Yang senior itu merasa bahwa mempunyai pengalaman yang sudah sering dialami, kemudian yang junior biasanya mereka mengamati, tetapi mereka juga mempunyai sudut pandang tersendiri dan mereka meyakini itu benar. Dan berdasarkan pengalaman, kalau senioritas itu orang-orang atau pihak-pihak yang sudah senior itu pengalaman mereka sangat beragam, dan itu harus bisa ya karena itu menjadi sebuah pembiasaan, mungkin kebenarannya di situ juga dapat dibuktikan. Jadi ketika saya mengambil keputusan, ya saya melibatkan pihak-pihak, saya mengkomunikasikan permasalahannya, saya mengurai masalah itu, sehingga di situ nilai-nilai yang ada dari masalah itu atau nilai-nilai yang berimbas dari itu pun dapat menjadi sebuah nilai yang baik yang bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Baik Pak, jadi sangat bagus ya Pak ya. Bapak memulai dari mengupas permasalahan dari semua segi dan dari semua pihak, lalu juga dalam masalah internal Bapak lebih mengedepankan komunikasi gitu ya. Betul. Jadi sudah Bapak mengadakan pemetaan juga kelompok-kelompok guru, sudah menemukan juga antara senior, menengah, dan juga guru baru, sehingga Bapak sudah bisa lebih mudah untuk membentuk suatu jalinan komunikasi di antara mereka. Ya Pak ya. Dan juga Bapak juga selalu melibatkan orang tua murid, guru BK, wali kelas juga, dan juga manajemen, dan Bapak sendiri sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Sehingga semua keputusan itu tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan untuk semua ya Pak ya. Ya, harapannya seperti itu. Ya, baik. Kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dari tahap-tahapannya untuk mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil keputusan, ya kita satu harus, tadi ya Brina juga Bu Katarina menyebutkan itu, kita harus memetakan. Ya, memang benar. Satu, kita harus memetakan masalah tersebut, masalah berat atau ringan, kemudian keputusan yang diambil pun itu keputusan yang memang harus mempunyai nilai yang baik, kemudian tidak hanya sekedar menyenangkan, tetapi membuat membuat orang lain itu sangat mempunyai kesadaran bahwa baik dilaksanakan, ini juga baik dilaksanakan, tetapi prioritas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama, yang kedua di sini saya lebih ke mengajak pihak-pihak mana yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan tersebut. Masalah peserta didik terlebih, berarti di situ ada, tadi saya sebutkan, ada wali kelas, kemudian ada guru BK, ada kesiswaan, ada manajemen, dan ada saya sendiri, dan juga pasti melibatkan orang tua kalau memang itu dirasa masalah yang berat, pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga memang untuk sebuah keputusan memang harus dimusyawarahkan sehingga sampai pada kata mufakat. Kalau sudah
Artinya sebuah keputusan itu dapat dilaksanakan oleh banyak pihak, tidak hanya pihak A, tetapi juga semua yang terlibat di situ. Yang terakhir adalah apakah ketika sudah dilaksanakan itu sudah dievaluasi atau tidak, sehingga terukur. Kalau dievaluasi artinya terukur mana yang kurang, mana yang sudah baik. Ya, dari situ nanti muncullah sebuah pengalaman yang ketika menyelesaikan masalah atau ketika mengambil keputusan dengan cara yang sama, yang seperti sudah dilaksanakan, dan juga keputusannya pun dapat berguna dan dapat dilaksanakan dengan senang hati dan juga berimbas sebuah kebaikan bagi semua pihak. Begitu Bu Nika. Baik, Pak. Jadi dari Bapak melakukan pemetaan yang pertama dari permasalahan tersebut, terus kemudian juga keputusan harus selalu mengandung nilai yang baik ya Pak ya. Kemudian juga kedua prinsip Bapak adalah tidak sekedar menyenangkan bagi semua pihak, namun menumbuhkan semacam tadi motivasi positif ya Pak dari diri pribadi semua pihak untuk melakukan keputusan tadi dengan senang hati. Kemudian juga Bapak mengajak semua pihak yang terkait dengan musyawarah untuk menghasilkan suatu mufakat ya Pak ya. Dan Bapak juga selalu mengadakan evaluasi. Ini bagus sekali evaluasi ini ya Pak ya, sehingga bisa mengukur sampai sejauh mana keputusan tadi dijalankan sudah baik atau masih ada kekurangannya ya Pak ya. Ini bagus sekali Pak, terima kasih. Kemudian kita melangkah kepada hal yang keempat. Nomor 4 adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika Pak. Iya, dilema etika itu kalau saya sendiri ya apa ya, itu hal yang menurut satu orang, tadi saya katakan satu orang itu berpendapat bahwa itu benar, orang lain atau pihak lain juga mengatakan bahwa itu sama-sama benar. Di situ ya muncul harus apa ya, ada keterbukaan saling menerima kebenaran tersebut. Kemudian satu hal yang apa ya saya anggap efektif ya berkomunikasi. Hal yang bisa dilaksanakan ya hanya berkomunikasi. Kalau orang bisa kalau komunikasi itu kan artinya harapannya bisa dua arah, tidak hanya satu arah, sehingga muncul di situ sebuah kesepakatan yang memang ya ini benar dan baik dilaksanakan. Ini juga tidak salah, ini juga benar dan juga baik dilaksanakan. Di situ maksudnya bukan berarti satu harus dikalahkan, itu tidak, Bu. Tetapi memang disadarkan bahwa misalnya kasus-kasus yang ada di SMP misalnya, satu orang siswa berpendapat bahwa pacaran itu baik, satu lagi pacaran itu tidak baik. Itu kan semuanya sebetulnya benar menurut sudut pandang. Namun di sini yang saya putuskan adalah bagaimana kita melihat kasus dilema etika dalam situasi pacaran masa remaja SMP itu boleh dilakukan atau tidak. Biasanya itu saya komunikasikan dengan wali kelas, saya sampaikan juga ke guru BK, ke orang tua pun juga disampaikan, sehingga mereka juga menyadari bahwa ini boleh asal bla 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 bla, ini tidak boleh asal bla 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 bla. Semuanya ya harus bijak dalam mengambil sebuah sikap. Oke, ya betul Pak. Jadi tadi Bapak selalu mengedepankan keterbukaan karena ya semua kedua belah pihak biasanya pasti ada unsur kebenarannya masing-masing, dan hanya dengan keterbukaan maka bisa menerima kebenarannya dari lawannya dalam arti itu ya tadi ya Pak ya. Kemudian juga Bapak mengedepankan komunikasi, bahwa komunikasi sangat efektif untuk membentuk satu kesepakatan bersama yang tadi ya Pak ya. Jadi tidak ada kata yang satu benar ataupun salah, namun hanya karena semua itu hanya karena perbedaan sudut
sudut pandang ya Pak ya. Iya. Dan Bapak tadi sudah mencontohkan kasus yang berada di SMP seputaran anak-anak murid juga, dan Bapak juga memberikan memanggil orang tua untuk membicarakannya bahwa ini boleh tapi harus ada syarat-syarat yang berlaku gitu ya, syarat dan ketentuannya ya Pak ya. Jadi tetap ada batasan-batasan moral ya Pak ya. Iya baik Pak, terima kasih. Untuk kita lanjut ke pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang sangat terkadang menyulitkan Bapak atau harus membuat Bapak berpikir berkali-kali untuk mengambil keputusan tersebut ya Pak ya. Mungkin banyak dilema juga dalam diri Bapak sendiri karena harus memutuskan. Iya, satu memang dilemanya apa? Kalau keputusan yang diambil itu salah dalam artian sudah dilaksanakan, tetapi efeknya bukan kebaikan, tetapi menuai protes. Itu kadang-kadang ya saya khawatirkan, sehingga tantangannya pun saya, walaupun di sini saya sebagai pengambil keputusan, namun saya tidak sendiri. Saya mempunyai tim, saya mempunyai tim manajemen yang di situ bisa saya ajak ngobrol. Saya juga tidak takut untuk bertanya kepada mereka yang lebih senior, dan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika saya mengambil sebuah keputusan. Karena ya memang saya pandang sebuah bukan berarti kita itu pelin-pelan, bukan berarti, tetapi kita menghormati teman-teman yang senior, satu. Yang kedua, kita bisa membangun sebuah tim untuk menjadikan kinerja kita itu lebih efektif, dan itu menjadi sebuah tantangan ya. Takut salah itu pun tadi menjadi menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditakuti kembali kalau kita mau terbuka terhadap orang lain. Jadi kalau saya anggap itu sebagai tantangan ketika mengambil kasus dilema etika, ya saya tidak takut untuk mengambil keputusan karena saya mempunyai tim atau teman kerja, dan juga saya mau terbuka terhadap mereka yang lebih senior dari saya. Kuncinya ya Pak ya. Jadi awalnya merupakan tantangan yang besar, namun karena sudah dijalankan oleh Bapak, maka sudah tidak menjadi suatu kekhawatiran lagi ya. Awalnya khawatir ada kesalahan di dalam mengambil keputusan lalu menimbulkan banyak protes, namun setelah Bapak menjalankan langkah-langkah yang cukup bijaksana, berdiskusi dengan tim manajemen, lalu juga tidak malu bertanya dengan senior, jadi seperti konsultasi juga ya Pak. Iya, betul. Ya, menunjukkan rasa hormat dan juga tetap merangkul yang senior untuk menjadi tim kerja yang efektif itu ya Pak ya. Itu sangat bagus. Lebih seperti itu. Iya, sangat bagus ini Pak ya. Jadi menyemangati yang senior maupun junior juga kalau gitu ya Pak. Menyatukan gitu juga ya. Itu yang kelima. Kemudian kita yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan, atau ada langkah-langkah khusus, target-target tertentu seperti itu? Iya, tentu saja kita sebetulnya fleksibel, tidak perlu melihat waktu. Namun yang penting adalah di sini supaya dalam mengambil keputusan tadi tidak terlalu lama. Yang pertama, kita lihat kepentingan atau kebutuhan dari permasalahan atau kasus-kasus tertentu. Kalau kasus itu terjadi di sekolah, ya memang di situ saya memberikan kewenangan kepada teman-teman supaya terlibat. Satu kan, kalau di sekolah kan kasusnya itu kan seputaran kelas, antar kelas, antar angkatan, atau sudah sangat berat. Kalau masih di dalam kasus di kelas, artinya yang terlibat di situ saya bisa melibatkan wali kelas. Kalau tidak selesai ya saya melibatkan orang tua dan guru BK. Sebetulnya ini dari situ. Kemudian
Untuk waktu sih saya tidak punya waktu Iya. tertentu. Fleksibel tadi ya Pak ya. Tapi kalau di SMP ADC saya selalu menyempatkan paling tidak 1 bulan sekali untuk temu wali kelas. Barangkali di situ ada yang perlu disampaikan antar satu kelas dengan kelas yang lain. Ya, itu pun guru-guru yang lain, guru mata pelajaran, manajemen pun tahu sebetulnya ada permasalahan apa di situ. Tentunya 1 bulan sekali kita menyempatkan diri untuk saling sharing permasalahan di kelas. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu ya kami spot. Kemudian kalau memang nggak selesai ya kami jadwalkan pertemuan dengan orang tua. Oke, jadi tadi seperti ada pengelompokan kasus juga ya Pak ya. Kalau yang kasus yang ringan-ringan udah langsung bisa ditangani, maka on the spot juga ya Pak, dengan cepat langsung bisa Bapak putuskan dan ditangani. Kemudian untuk kasus-kasus yang agak berat tadi Bapak lebih fleksibel, jadi mengalir dan tahapannya ya tetap ada proses ya Pak ya. Iya. Dan untuk kasus-kasus di kelas Bapak juga selalu komunikasikan dengan wali kelas. Dan sebelum terjadi kasus, Bapak sudah mendahului untuk setiap bulan rutin bertemu dengan wali kelas untuk berkomunikasi sama sharing ya Pak ya, menampung mungkin keluhan atau aspirasi dari wali kelas tersebut ya Pak ya. Betul. Oke, baik sekali yang komunikasi yang dijalin sepertinya Pak ya. Baik, kita melangkah ke pertanyaan 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin yang tadi sudah banyak Bapak sebutkan ya. Mungkin di atas tadi sebutkan lagi boleh. sudah saya Iya. sebutkan. Kalau seseorang sih tidak, saya lebih ke teamwork manajemen. Satu, kedua memang saya terbuka terhadap nasihat dari senior. Sering saya buka diskusi, mungkin tidaklah yang senior, tetapi tadi saya di awal tadi saya sampaikan saya ingin melihat juga yang junior itu mempunyai pandangan yang berbeda, yang pastinya lebih update untuk kondisi yang sekarang, tapi tidak meninggalkan apa yang menjadi pengalaman para senior. Itu yang pertama. Kemudian faktor yang mempermudah membantu kalau di kami komunikasi antar guru karyawan itu selalu saya buka. Kemudian kalaupun ada permasalahan yang muncul di saat tersebut, saya selalu memberikan waktu mereka menyampaikan, sehingga ketika ada kasus-kasus tertentu dan kita menjaga komunikasi itu berjalan dengan baik, saya sangat terbantu untuk menyelesaikan kasus-kasus terlebih dalam dilema etika. Boleh tanya sedikit Pak, untuk pemberian waktu pada guru dan karyawan tadi selain yang sebulan sekali itu, atau ada waktu lain untuk yang memberikan waktu untuk mereka menyampaikan aspirasi atau ada keluhan-keluhan gitu? Ada sih sebetulnya. Setiap pagi saya selalu melakukan doa pagi dan briefing sebelum Bapak Ibu guru mengajar di kelas mereka masing-masing. 6:30 sampai kurang lebih jam 7 kurang 10 itu saya 20 menit di setiap pagi itu saya rasa sangat efektif untuk mengupdate informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan di kelas maupun kegiatan OSIS maupun kegiatan bersama setiap angkatan. Saya kira tidak hanya 1 bulan sekali tadi yang harus kami sempatkan, tetapi ketika briefing itu Bapak Ibu guru yang mempunyai informasi ya saya persilakan untuk menyampaikan. Tapi yang namanya briefing kan pasti hanya pendek-pendek sedikit ya. Oke, berarti tadi ada ya Pak ya, untuk bukan seseorang tapi memang tim-tim tertentu yang selalu juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan ya Pak ya, di manajemen juga nasihat-nasihat dari senior. Baik, mari kita lanjutkan ke pertanyaan ke-8 ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau nanti juga akan saya petik sebagai pembelajaran dari pengalaman Bapak yang mengambil keputusan dilema etika itu tadi Pak? Iya, yang jelas kita jangan egois, karena walaupun kita sebagai pengambil keputusan, namun di situ banyak pihak yang bisa kita libatkan, yang bisa kita minta masukannya untuk memperkuat proses pengambilan keputusan kita, sehingga
yang di sini yang tadi saya bilang tidak egois itu hasil dari pengambilan keputusan itu bisa dilakukan oleh semua pihak. Yang pertama yang saya pelajari, yang kedua dari pengalaman melaksanakan kebijakan yang sudah diambil itu harus kita refleksikan, sehingga kalau tidak kita refleksikan kita tidak akan tahu mana yang baik, mana yang belum baik. Artinya di situ kita juga harus mau mengukur ketercapaian dari kebijakan tersebut, sehingga hal-hal yang baik, hal yang positif bisa tetap kita laksanakan untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan dinamika di lain kesempatan. Saya kira dua hal itu yang paling utama itu Pak ya tadi ya. Oh ya, pokoknya Bapak tuh menarik kesimpulan untuk diri sendiri juga seperti itu ya Pak ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh egois gitu ya Pak ya. betul. Tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, bahwa keputusan itu harus bisa dilakukan, ya bisa dilaksanakan oleh semua pihak itu dengan motivasi internal gitu ya Pak ya. Jadi dengan senang hati melakukannya gitu ya. Iya, karena kadang kan kalau kita tidak men-setting tujuannya, kalau tujuannya baik, caranya baik, ya harapannya hasilnya pun baik juga. Betul Pak ya. Kemudian juga Bapak selalu mengadakan juga refleksi bahwa bagaimana nih, sejauh mana keputusan ini sudah tercapai kah, sudah dilaksanakan semua kah oleh rekan-rekan dan komunitas pendidik di SMP Asisi juga maupun anak-anak murid gitu ya Pak ya. Betul. Oke, seperti itu tadi ya. Jadi ini tadi hal-hal yang banyak saya pelajari juga dari Bapak ya. Ini buat pembelajaran sangat bermanfaat buat saya juga. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya, juga atas sharingnya dan atas wawancara ini. Semoga Bapak selalu menjadi pemimpin yang diidamkan baik oleh rekan guru maupun juga oleh murid-murid dan orang tua murid, sehingga membawa kejayaan juga untuk SMP Asisi pada khususnya dan juga sekolah Asisi pada umumnya. Terima kasih. Nah, saya mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Baik, terima kasih Bu Nina atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing untuk pengambilan keputusan. Terima kasih banyak.